Guys, ini pertanyaan paling basic banget. Mungkin siapapun boleh jawab, cuman Hmm, Alsa sama Irfan mungkin boleh ngelit. Apa aja sih hak boleh. teknis yang bisa didapat seorang pencipta lagu? Oke, Kan kalau banyak banget tuh sekarang Mm-mm. ininya apa namanya istilah-istilahnya kan. Sebenarnya kalau Ya, pencipta lagu itu, kalau aku informasikan secara simple ya, pastinya punya hak moral dan ekonomi. Kalau moral tuh seperti namanya dicantumkan, terus ada hak untuk melarang adanya distorsi seperti misalnya ada parodi, penggantian lirik, terus juga ada aransemen yang diganti-ganti, itu masuknya hak moral. Terus ada juga hak ekonomi. Kalau hak ekonomi itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dihasilkan dari si ciptaannya tersebut. Jadi bersifat komersial. Jadi yang namanya performing right atau hak mengumumkan kalau misalnya ada band yang menggunakan lagu tersebut terus ngeband di suatu panggung, itu masuknya performing right. Terus mechanical right-nya juga ada kayak reproduksi, terus juga ada distribusi, kayak gitu-gitu itu masuknya kayak kalau di zaman digital ini itu kayak Spotify gitu, digital streaming platform itu masuknya juga ke hak ekonomi kayak gitu sih. Terus juga paling itu sih mesti informasi basic yang bisa didapat kalau misalkan di Undang-Undang Hak Cipta tuh secara normatifnya kayak gitu. Banyak juga ya. banyak bos. Jadi sebetulnya cuma Yang melengkapi ditunggu-tunggu. yang Alsa udah sampaikan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kalau gue sebetulnya ngelihatnya tuh ada selalu ada 4 ya. Jadi hak reproduksi, hak apa namanya derivatif, hak distribusi dan performing rights. Tapi kalau di undang-undang kita sebenarnya ada 9 tuh. Cuma gue simplifikasi jadi 4 lah kira-kira. Karena gue seneng dengan kiblatnya di MCA sebetulnya. Which is tapi kita nggak ke sana gitu loh. Nah, untuk performing rights sendiri itu nanti ada 26 jenis turunannya lagi gitu. Kayak tadi Alsa udah bilang gitu. Misalnya kayak di Spotify itu nanti dilihat apakah ini interaktif or non interaktif. Interaktif non interaktif itu biasanya kita kalau di Spotify itu berbayar atau enggak. Jadi kita dapat features yang seperti apa. Nanti itu treatmentnya beda lagi. Terus kayak di sekolah musik, terus kayak di ini kayak sekarang nih acara-acara amal itu ada aturannya sebetulnya. Kalau mengacu ke ini ya apa namanya reference. Terus ini kalau dalam Undang-Undang 28 2014, terus ini siapa yang melakukan gitu. Makanya sebetulnya kita kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada 9 ya, apalagi nanti ada di sini. Yang ada di Indonesia tuh ini gitu loh. Terus siapa yang melakukannya gitu loh. Jadi kayak mechanical rights tadi disebut Alsa atau hak untuk mereproduksi itu di Undang-Undang Hak Cipta kita itu selaras kira-kira seperti hak ekonomi 1 dan 2. Kalau derivatif, nah ini sebenarnya kalau kita bicara cover terus identik sama video platform gitu ya, sebetulnya engagementnya ke namanya hak derivatif. Di undang-undang kita tuh paling dekat tuh adaptasi, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan. Walaupun saya juga sama Rio sering diskusi tentang ini yang paling dekat, tapi saya sama Rio juga nggak terlalu serp gitu sama ini gitu. Tapi ya ini yang ada di undang-undang kita. Penerjemahan itu juga derivatif. Terus to distribute ya ada selarasnya sama ini nih. Pendistribuan ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Nah, 4 adalah apa namanya performing rights ya, pengumuman ciptaan. Nah, ini subjeknya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam undang-undang disebutkan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, dan LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, hanya mengurusi ini yang terakhir nih, performing rights. Nah, yang atas ini masih dalam music publisher, jadi kayak mechanical rights, kalau derivatif itu ada synchronization rights, ada videograms, ada sekarang ke depan nanti ada print rights gitu, terus interactive synchronization rights itu kayak gini. Kan kalau kita ngeliat ada satu video platform ya, yang split screen gitu, itu kan bisa dibuat lagi kan, satu kan blank gitu kan. Nah, itu sebenarnya interactive synchronization rights. Apalagi kalau sekarang tuh kebetulan saya sebagai music publisher lagi banyak kasih license kepada brand untuk bisa features itu sebenarnya ada clearance-nya gitu. Nah, itu namanya interactive synchronization rights. Nah, begitu juga distribusi. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau yang lainnya sih nggak terlalu kepada musik, tapi mungkin kepada hak cipta lainnya. Kira-kira gitu, Bos. Oke. Sangar ya. Alasan kita ngebahas ini tuh kemarin karena ya itu satu nggak cuman Gen Halilintar itu sih, sebenarnya banyak juga Badai juga sengaja go approach karena dia juga lagi menyuarakan itu ya. Apa hashtagnya, Deh? Edukasi hak cipta. Edukasi hak cipta. Edukasi Itu hak benar cipta. banget. Cuman mungkin kita mundur sedikit nih, teman-teman.
kan cover lagu tuh sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Cuman memang belum Betul. se-booming sekarang karena belum ada media sosial. Banyak bahkan band-band cover yang make livingnya dari situ gitu kan. Spesialis Bon Jovi, spesialis Queen, segala macam. Nah, kalau dulu itu gimana mekanismenya sebelum undang-undang ini ada gitu di Indonesia, Van? So, gua lagi. Oke. Ya, Ivan dan Rio Sebetulnya boleh. Udah gue dulu Sebetulnya kali, memang- habis itu Irfan ya. Ya. Jadi boleh. gue tadi mempertajam dikit yang Irfan tadi bilang, sama Alsa bilang tadi. Jadi kita simpelnya gini, ketika ada hak cipta lagu dan musik, itu untuk ekonomi bisa ada dua nih ya. Kita ambil garis besarnya aja, itu secara performing yang menjadi domainnya dari LMKN tadi, ya, termasuk juga broadcasting, atau tadi yang Alsa bilang sebagai hak menggandakan, atau kemudian ada reproduksi dan segala macam itu. Itu kita bagi belah dua dulu. Gitu. Karena kalau lo bicara cover itu ada dua pengertian nih, cover di secara live sama cover terus dia mengcover, dia memproduksi ulang dan bahkan dia membuat klipnya terus diupload di digital streaming. Itu ya ada dua hal yang berbeda gitu. Nah, mungkin untuk ngejawab pertanyaan lo tadi, Trik, Irfan bisa lebih jelasin lagi karena ini ada domain LMK juga nih di sini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau cover sebenarnya nggak ada salahnya, silakan aja. Yang menjadi satu hal yang harus di-clearkan itu ketika akan dipublikasikan kan, caranya gimana? Nah, ini macam-macam. Nah, kalau misalnya di cover terus caranya dimainkan secara live di atas panggung sebuah kafe, maka harus dipastikan bahwa kafenya itu udah mengurus performing rights. Maka si penyanyi itu menjadi satu performer yang hanya dipanggil karena dia ability sebagai performer. Gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya yang ditanya atau dimaksud dalam hal ini adalah di dalam video platform, artinya kafenya itu punyanya si pemain itu sendiri gitu. Misalnya contoh, gua punya channel gitu ya. Ilustrasi kalau tadi sebuah restoran atau kafe, si channel gue ini adalah kafe atau restoran yang tadi zaman dulu kita biasa ada pertunjukan musik gitu. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi atas apa yang terjadi di channel gue harus bertanggung jawab ceritanya gitu. Nah kalau gue pakai lagunya Mas Badai, ya gue harus bertanggung jawab melakukan izin, pemakaian, atau seperti layaknya kalau gue punya kafe. Lain kalau misalnya gue diundang nih di channelnya Creativeness, Evan, gue undang lu ya, bawain lagunya Mas Pongki, oke, tapi lu clearance ya ke Mas Pongki gitu. Gue kan dipanggil sama Creativeness kalau misalnya dalam case ini main di channel Creativeness ya sebagai performer. Jadi sebetulnya ini satu hal lama yang diimplementasi dengan baru, tapi cara orang mencerna ini ya masih perlu edukasi kalau kata tadi Mas Badai. Jadi kita harus mendorong ini gitu. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan bahwa sebetulnya ketika dia punya channel, dia itu punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya dia itu kadang-kadang tidak dilihat secara holistik, jadi parsial gitu kan. Oh, gue mau promoin gitu. Nah, itu satu hal yang selalu gue juga sikapi gini. Mengcover itu promosi atau pelanggaran? Kalau menurut gue menjadi tidak relevan ini sebuah promosi kalau si pencipta tersebut merasa dirugikan. Tapi kalau misalnya pencipta ini merasa diuntungkan atau punya mutual, saya rasa sih nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara tadi gitu ya, kalau tiba-tiba gitu lagi perform dia ganti lirik jadi parodi gitu atau seenaknya dia, nah itu semua pelanggaran hak moral udah jelas. Itu satu. Terus kedua gitu ya, tiba-tiba lagunya Mas Badai disebut lagunya Mas Pongki gitu kan, ya Mas Badai ya merasa dirugikan gitu karena itu lagu ciptaan dia, nah itu melanggar hak moral juga. Nah itu punya hukumnya di Indonesia gitu, nah itu bisa dijerat kira-kira gitu. Sorry, by the way itu sejak kapan ya mulai kolektif tuh? Jadi mulai bisa kolektif. Kan kafe-kafe dulu kan belum diterapkan seperti itu kan? Sebenarnya lembaga manajemen kolektif pertama Indonesia itu tahun 91 atau 92 gitu. Yaitu Yayasan Karcipta Indonesia. Ya KCI. Pada saat itu memang sudah berjalan. Waktu itu memang pionirnya adalah Mas Chandra Darusman. Ya. Itu lebih nggak mudah lagi zaman dulu. Sekarang ini kan nggak mudahnya karena bagaimana sebetulnya understanding-nya itu harus disampaikan dan kebetulan kita lagi terdisrupsi nih dengan perubahan-perubahan karena adanya aspek teknologi informasi, jadinya makin kompleks. Gitu. Nah, kalau kita lari ke sana, nih gue mau nanya sama khususnya Mas Pongki sama Badai.
kan semua sistem tuh sudah mekanisme royaltinya tuh sudah disiapkan semua kan gitu. Jadi kan intinya sebenarnya sebagai komposer kita semakin banyak dipakai bisa semakin banyak dapat duit. Nah, concern kalian gimana? Maksudnya apa yang jadi concern, kenapa ini jadi urgency gitu? Menurut saya PR saya sama Badai itu kalau kami diskusi itu sama. Sebenarnya PR-nya adalah masih banyak yang belum tahu daripada yang sudah tahu. Nah, siapa orang yang mau do the dirty work lah istilahnya untuk mau mengkomunikasikan. Kita kalau pakai kata edukasi itu langsung kaku gitu rasanya. Kalau saya sih takut gitu. Tapi kalau mengkomunikasikan kayaknya masih dalam taraf menyampaikan. Nanti mungkin edukasinya bisa lebih dalam sesudah komunikasinya sampai. Jadi masalah bangsa ini kalau saya bilang ya, dalam berbagai bidang itu adalah masalah mengkomunikasikannya. Makanya menurut saya hal-hal seperti ini itu tidak akan pernah menarik karena pihak-pihak terkait ya, selain teman-teman saya yang keren ini, mengkomunikasikannya tuh nggak elok gitu, nggak bagus gitu. Bahwa sebenarnya ini tuh harus ada penghargaan untuk pencipta gitu. Nah, bahwa ini sebenarnya ada hak ekonominya, ini ada hak moralnya, tapi cara mengkomunikasinya kurang baik. Nah, tapi kita tidak bisa semerta-merta juga menyalahkan bahwa ini karena inilah ini nggak bisa jalan, nggak bisa juga. Kayak yang Mas Badai lakukan di channelnya dia, di YouTube, di Instagramnya dia, Mas Badai meledakkan isu ini, itu juga kadang-kadang diperlukan. Karena kalau tidak ada yang ambil perhatian terhadap kasus ini. Saya juga melakukan itu dalam skala saya dengan Felix ya dari Jogja. Bahkan saya sampai bikin seminar sendiri di Jogja. Waktu itu gratis, yang datang ratusan, dari target 30 yang datang hampir 200. Setelah ada kasus, setelah ada contoh, baru menarik. Nah ini kan teknik komunikasi yang serem sebenarnya. Setelah ada kasus, baru menarik. Kenapa tidak menjadi kesadaran? Nah, itu PR kita bersama. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Badai, bahwa ini adalah masalah bersama yang kita semua nggak belum ketemu gitu ininya jawabannya gitu. Jadi menurut saya masih banyak orang yang belum tahu siapa yang mau mengkomunikasikan. Kritik sayang saya buat semua publishing di Indonesia, kritik sayang saya. Tidak lebih dari sekian publishing saja yang mau mengkampanyekan ini. Kan aneh ya. Sebuah publishing hidupnya dari pencipta, dari copyright pencipta, tapi tidak ada effort atau sedikit effort untuk mengkampanyekan ini. Berarti kerjanya apa dong? Kerjanya hanya di kantor, kan nggak mungkin. Harus keluar kan? Gitu. Kritik sayang saya itu. Hampir semua publishing di Indonesia saya kenal orang-orangnya. Artinya saya bukan memusuhi, justru saya ingin membakar, ya. Membakar dengan cara saya sendiri. Gitu. Bagaimana sih kok bisa publishing kerjanya cuma di kantor, bukan mengkampanyekan sesuatu, ya termasuk diantaranya kerja di kantor of course, tapi adalah kampanyenya untuk teman-teman gitu yang lain. Kalau enggak, kita ini akan selalu dijadi public enemy nanti. Ngomongin begini terus, kita terus pasti jadi public enemy. Ya itu my two cents lah. Silakan Mas Badai. Iya. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya simpel aja. Bahwa tugas kita sebagai pencipta lagu itu kan simpel, adalah kita berkarya dan bagaimana kita menunjukkan usaha kita untuk melindungi karya cipta kita. Karena karya cipta itu kan hak kekayaan intelektual daripada seorang pencipta lagu. Jadi itu adalah warisan buat anak cucu kita nanti ke depan. Nah, tadi pertanyaan Bro Patrick bahwa seiring dengan teknologi yang super canggih seperti ini, menurut gue sih zaman sekarang ini teknologi mengalahkan undang-undang. Dan teknologi juga mengalahkan tata krama. Karena gini loh, semua karya cipta, mau lukisan, mau kita bikin fashion, mau kita bikin gitar custom atau apapun, itu semua ada tuannya kan, ada pemiliknya. Jadi misalnya kita warnain gitar kita dengan konsep batik atau apapun, itu semua ada pembuatnya. Jadi tidak ada karya cipta yang tidak bertuan kecuali sudah public domain. Artinya itu sudah dari tahun 1800 sampai sekarang sudah public domain. Nah, itu pun hak moral penciptanya tetap harus ditulis, gitu. Nah, itu yang sebenarnya gue sedang mengkritisi itu, karena generasi sekarang
karena kemudahan teknologi ini, mereka merasa aksesnya terlalu mudah untuk mereka mengadakan kegiatan cover, mengadakan kegiatan uploading, mengadakan kegiatan membawakan ulang sampai dalam tahap merubah lirik. Maka tadi Alsa mengatakan bahwa hak moral pencipta lagu ada salah satunya adalah merasa keberatan jika ada distorsi ciptaan atau mutilasi ciptaan. Itu kan ada di pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, itu gue setuju banget karena itu yang lagi gue kritisi sekarang. Tapi sayangnya generasi sekarang merasa bahwa yang kemarin-kemarin band-band parodi di TV nggak ada masalah tuh, gitu. Terus di ajang-ajang pencarian bakat yang TV-TV besar kadang-kadang suka dipleset-plesetin juga. Nah ini kan sebenarnya masalahnya adalah di sosialisasi dan edukasi itu gitu loh, bahwa tidak semua publishing yang tadi Mas Pongki bilang, kemudian tidak semua pencipta lagu menurut gue unity untuk menyuarakan ini. Pertanyaan gue, apakah masalah ini menjadi prioritas utama pencipta lagu kah sekarang? Ataukah pencipta lagu ini masih terbagi-bagi dalam beberapa kepentingan? Ada yang merasa, gue aman-aman aja, transferan gue masih aman kok, gitu. Terus gue aman-aman aja, lagu gue booming. Ada juga pencipta lagu yang transferannya masih aman, tapi dia tidak merasa nyaman dengan lagu-lagu yang diganti liriknya, baik itu diganti maksud dan tujuan lagunya. Jadi masing-masing pencipta lagu tuh, menurut gue, sorry kalau gue salah, selain publishing yang menurut gue kerjanya juga ada beberapa yang hanya sebagai kolektor royalti saja, tapi tidak mau menjadi etalase dan tidak mau menjadi guider dari karya cipta. Pencipta lagu juga menurut gua unity-nya belum ada. That's why gua mendirikan Komplanesia, komunitas pencipta lagu Indonesia. Itu bukan keren-kerenan, tapi gua ingin supaya mereka-mereka yang di bawah ini, mereka kan nggak tahu perjuangan yang udah senior-senior. Bahkan yang senior pun ada beberapa senior yang nggak tahu edukasinya seperti apa. Jadi ini guyupnya harus dipertemukan gap ini. Supaya gap ini ketemu di tengah, kita harus melakukan apa sih untuk industri musik Indonesia ini, terutama untuk pencipta lagu. Itu sebenarnya yang menjadi pemikiran gue sih. Jadi it's not just about money ya. Karena kalau menurut gue kasus lo yang kemarin kan siapa itu yang udah selesai masalahnya. Dia ganti lirik lo sedikit untuk hiburan dan itu juga bukan untuk monetize kan. Iya. Jadi gini, sebenarnya apapun yang menjadi teguran gue di sosial media itu tidak selalu bicara masalah tuntutan hukum, tidak bicara masalah uang, tapi gue hanya menyampaikan, lu kalau membawakan karya cipta orang, lu harus tahu pagar-pagarnya, gitu loh. Lu harus tahu bahwa sosial media ini wide, dinikmati semua orang. Jangan sampai influence yang lu berikan itu menjadi contoh yang buruk bagi orang lain, sehingga kesalahan ini diulang-ulang terus akhirnya menjadi sebuah kebenaran, gitu loh. Itu yang menjadi pemikiran gue sih, bro. Setuju sih, karena memang banyak gitu, dan nggak cuman 1-2, sebenarnya banyak banget juga yang punya konten konten parodi gitu. Gue nggak mau nyebut nama, tapi ada juga satu kasus yang waktu itu gue bukan konser tapi gue bertanya gitu. Pada saat dia mengcover parodi untuk hiburan, tapi arahnya itu ke arah yang agak kurang polite lah menurut gue. Nah, gue mau nanya sekarang dari sisi hukum. Sebenarnya potensi hukum dari mengcover lagu itu apa aja? Sama konsekuensinya apa aja gitu misalkan bila dilanggar? Sebenarnya kalau ngomongin konsekuensi hukum dari cover lagu ya, ini kan kita ngomongin cover lagu tuh kita bisa lihat dari beberapa aspek sih gitu. Aspeknya tuh ya itu misalnya kalau misalnya berbau dengan new version kayak karya turunan yang tadi Mas Irfan bilang, itu beda lagi aspek hukum, maksudnya pasal yang kenanya itu beda lagi. Terus kalaupun performing right juga itu beda lagi. Terus reproduksi juga kalau misalnya cover version itu udah dijadiin sebuah mechanical right, itu beda lagi. Jadi sebenarnya banyak aspek-aspek yang harus diperhatiin kalau misalnya seseorang tuh mengcover lagu gitu. Jadi tapi sebenarnya kuncinya itu satu sih, menurut aku tuh kuncinya adalah lisensi. Kalau udah lisensi itu ada, semuanya aman. Kalau menurut aku gitu. Jadi benar-benar harus teman-teman yang emang itu kan sebenarnya cover version tuh pilihannya. Orang mau jadi musisi beneran, mau punya karya, atau cuman mau popularitas, itu kan pilihan gitu. Ya harus deal with that gitu. Kalian tuh harus rajin-rajin untuk mencari publishernya siapa, terus harus minta lisensi dulu gitu. Beda dengan musisi yang memang punya karya,
Dan ya itu hak eksklusif dia gitu. Makanya balik lagi gitu, kalau misalnya mau jadi cover artis terus ya berarti pilihanmu itu, dan kamu harus menjalankan kewajiban kamu untuk mencari lisensi itu. Mungkin dari Mas Rio ada tambahan? Gue sih ngeliatnya gini aja dulu, sebenarnya istilah cover version apa sih? Karena kalau di mata hukum itu sebenarnya nggak ada istilah cover version. Once lo menggunakan lagu orang lain untuk lo reproduksi, untuk lo performing, ya udah, itu harus dapat license seperti kata Alsa tadi bilang. Gitu. Artinya kita mesti paham bahwa cover version ini kan sebutan media sih sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia kayak kita tuh ngebawain lagu siapa gitu. Kayak waktu zaman gue ngeband masih underground, wah gue bandnya sering ngebawain lagu apa gitu kan. Nah tapi artinya, contoh deh, satu gue ambil ilustrasi seperti ini. Lagu Kau diciptain Mas Chandra Darusman di tahun 1982. Terus kemudian di tahun 90-an, ya udah lama tuh, Kau tiba-tiba direproduksi ulang nih, dinyanyikan sama Bunglon. Dan pada saat itu kalau misalnya kita adalah teenagers di zaman itu, kita pahamnya lagu Kau itu lagu Bunglon gitu kan. Lalu kemudian tahun 2017 dinyanyikan lagi ulang oleh Vidi Aldiano. Di 2018 nyanyikan ulang sama almarhum Glenn. Ya kan? Nah, artinya apakah Vidi Aldiano, Bunglon maupun Glenn itu berarti cover version Mas Chandra Darusman? Enggak kan? Nah, jadi sebenarnya penyebutan cover version itu aku menurut saya gitu ya, itu dibalikin lagi nggak ada bedanya gitu sama kita melakukan reproduksi ulang gitu, recycle cover version itu nggak ada bedanya karena di mata hukum itu sama saja menggunakan eksploitasi hak cipta atas musik dan lagu yang sebagaimana dimaksud undang-undang maupun in practice-nya yang 26 itu yang Irfan tadi bilang. Ya, jadi balikin lagi ke sana. Oke, masuk ke dalam, tadi kan kita udah bagi di depan tuh, ketika kita mengcover atau membawakan lagu orang terus kemudian live ya, tadi seperti Irfan bilang, berarti konteksnya kita harus ada izin dari lembaga manajemen kolektif. Itu yang amanat ya, Undang-Undang 28/2014 kan, udah ada atribusi tuh di situ. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana kalau yang fenomena yang ada kan di YouTube. Nah, kalau gue sih, tadi Irfan sempat nyebutin, Irfan mengatakan itu bisa ditarik ke derivatif gitu ya. Memang tidak secara ini license yang dibutuhkan untuk kita misalnya ingin membuat satu konten dengan menggunakan lagu orang masuk ke itu tuh license-nya sebenarnya ada disebutnya sebagai sinkronisasi atau synchronization rights atau hak penyelarasan, ya kan. Nah, itu alasan itu sebenarnya belum masuk di dalam Undang-Undang 28/2014, tapi itu bisa menjadikan perluasan makna dari derivatif yang Irfan bilang. Tapi kalau gue sendiri menganggapnya bahwa itu sebenarnya perluasan makna dari hak menggandakan. Kenapa coba? Karena begini, ketika kita mau memproduksi suatu konten dengan menggunakan lagu yang akan kita selaraskan itu, sudah pasti kita mengcopy kan unsur si audio itu kepada rekaman visual gitu, rekaman gambar. Jadilah audio visual gitu, jadilah sinkronisasi gitu. Nah, ketika kita mengcopy itu berarti kan kita melakukan satu penggandaan. Jadi artinya balik lagi, kalau seandainya ada orang yang membuat satu cover version itu terus kemudian tidak tanpa izin gitu ya. Ada dua hal kan yang mesti diperhatikan izinnya itu, hak ekonomi sama hak moral. Hak ekonomi dari mana kita lihat. Kalau seandainya dia masuk menggandakan berarti otomatis pelanggarannya juga akan bisa tercover dalam satu pelanggaran hak menggandakan yang tanpa izin yang dimaksud di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada di pasal 113. Bahkan ada pidananya. Bahkan bisa dituntut secara perdata. Makanya ada kasus gugatan yang tadi Patrick bilang di awal gitu ya, kasusnya Gen Halilintar yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan setahu saya, sepengetahuan saya di kasus tersebut juga dipermasalahkan mengenai hak moral karena ada lirik yang diganti di dalam lagu tersebut gitu. Jadi ini sudah satu bukti bahwa orang bisa menuntut yang jelas gitu kan. Dan bahkan ada ketentuan pidana juga di 113 kalau memang kita melihatnya terhadap hak menggandakan ini gitu. Cuman again, saya juga perlu tambahin mungkin di saya garis bawahi dikit bahwa pidana di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini itu deliknya delik aduan. Jadi harus ada pengadunya dulu. Nah, pengadunya siapa? Pengadunya yang punya hak. Yang punya hak siapa? Yang punya hak adalah si pencipta. Nah, sekarang pencipta punya hak eksklusif. Eksklusifnya apa? Eksklusif melarang atau mengizinkan orang lain. Gitu kan. Jadi itu sih intinya. Nah. Jadi kalau dikatakan ada potensi, iya ada potensi pelanggaran kalau memang tidak tanpa izin. Dan ini yang memang tadi Mas Pongki dan Mas Badai juga udah bilang di awal, ini yang perlu disosialisasikan.
Karena tidak dituntutnya orang-orang tertentu itu bukan berarti itu tidak melanggar hukum, tapi itu karena yang punya hak memang tidak mau menuntut gitu. Nah, ini jadi seru nih. Gua tipe komposer yang kalau lagu gua dipakai dan itu bisa bikin orang semua happy, gua seneng gitu. Tapi gua juga tidak punya urgensi kayak nama gua harus ditulis atau enggak gitu, karena gua gede sama orang-orang yang appreciate gue tuh dari anak-anak kecil. Nah, kalau buat teman-teman yang lain nih, komposer Mas Pongki, Badai, sama Irfan. Gue nambahin sedikit yang Rio tadi. Sebetulnya yang kita juga harus lihat dari sisi pengcovernya itu ataupun apa namanya ya. Banyak sekarang justru cover artis ya yang juga tidak terproteksi. Jadi kalau misalnya tadi mohon izin ya Mas Pongki, gue akan share sedikit nih. Nah, silakan. Jadi ini contoh ya, Mas Pongki bikin lagu Aku Milikmu Malam Ini. Coba lihat nih. Mungkin cuma beberapa yang berlisensi. Of course, Lea Simanjuntak berlisensi gitu, karena dikasih izin langsung sama Mas Pongki. Tapi apa sih DJ Freddy ini? Si Felix ini punya izin. Dan yang lebih ngeri lagi adalah Felix yang di sini ini bukan Felix. Ini dia dicuri juga. Jadi kebayang nggak? Misalnya kita cover artis di YouTube. Ketika kita cover lagu Mas Pongki gitu, udah nggak berlisensi, terus ada oknum ngambil coveran lagu kita dinaikin ke ini by the way ini Spotify ya, ini saya publishing. Yeah. Jadi orang lain yang upload nih kalau bisa ngeliat gitu ya. Tuh. Siapa nih? Ini jadi artinya saya mau ngomong lebih kepada cover artis pun bisa dibajak. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya kita melakukan, kalau misalnya andai kata aku nih adalah cover artis, dengan mengurus lisensi begitu banyak benefit yang bisa aku dapatkan. Kenapa? Terproteksi. Kenapa? Kalau enggak ya orang yang akan ngambil ini banyak banget loh kayak gini. Iya. Kayak kemarin gitu ya, kasus apa tuh nama Aisyah istri Rasulullah kan lagunya kan. Betul. Siapa punya siapa udah nggak jelas gitu. Siapa nyolong siapa udah nggak jelas gitu loh. Nah ini kan buah dari disrupsi ya. Jadi sama kayak misalnya ini lagunya apa Klik nih. Nah ini kan license nih ya gitu kira-kira. Nah ini terproteksi dia. Jadi kalau misalnya ada yang pakai versi Steven Pasaribu, misalnya diupload ke dalam YouTube gitu, dia akan kenal langsung. Begitu juga ke dalam Spotify. Steven Pasaribu lagu gua. Iya, ini lagu kamu. Ini kan kamu. Gak tahu aku. Loh, malah nggak tahu. Kalau begitu, ini bisa dipilih untuk diturunkan gitu loh. Take down. Nah, terus juga bisa ketahuan. Ini yang mendengarkan itu dengan cara seperti apa? Dengan cara berbayar kah atau dengan cara gratis kah, itu bisa ketahuan. Dari negara mana bisa ketahuan. Kira-kira kayak seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya lebih kepada cover artis kalau minta izin mendapatkan lisensi, ujungnya dia juga akan terproteksi. Karena kalau enggak, iya sekali lagi misalnya contoh tadi kalau saya udah sebut satu nama Felix, kebetulan manajemennya sempat datang ke ke kantor gitu kan. Saya kasih lihat gitu, ada 4.000 re-upload atas video covernya dia. Kebayang nggak? Artinya ini lebih ya, itu 2,5 bulan yang lalu dia datang ke kantor saya. Jadi kebayang nggak, lagu-lagu covernya dia, lagunya orang, misalnya lagunya Mas Pongki, dinyanyiin sama Felix, terus dicolong sama orang lain, di mana yang dicolong itu termasuk suaranya Felix juga gitu. Jadi artinya YouTuber, cover artis itu tidak terproteksi ketika dia tidak berlisensi juga gitu, tidak mengurus lisensi atas izin mengcover lagu orang. Tapi kalau dia melakukan dengan baik, dengan benar, izinnya seperti prosedur, dia juga akan terproteksi gitu. Nah harapannya dan apa ya yang diinginkan oleh seorang komposer kalau dari sisi Mas Pongki sama Badai sama Irfan apa gitu dari artis cover? Apakah mencantumkan namanya atau apa? Nomor satu itu sih saya rasa. Nomor satu itu. Jadi saya sendiri mengalami ya, saya sendiri juga bukannya bersih dari mengcover tidak mengcover ya. Saya juga sering menyanyikan lagu orang, tapi memang habit kami, saya adalah menyebutkan penciptanya minimal. Ya, minimal itu menyebutkan penciptanya. Artinya misalkan saya menyanyikan lagu Club Project.
instead of menyebutkan club project-nya, saya sebutnya misalkan penciptanya Katon Bagaskara dan Adi Adrian gitu. Karena saya mencoba untuk paling tidak mendisiplin diri saya sendiri untuk lebih menghargai, dengan harapan nanti kalau ada yang nonton juga menyaksikan, oh dia nyebut penciptanya, dan itu jadi habit. Ini kan awalnya dari TV seringnya. Dipopulerkan oleh, itu kan segitu malesnya kah tim kreatif, ini pertanyaannya bukan tuduhan. Segitu malesnya kah tim kreatif, sehingga ada lagu disebutnya dipopulerkan oleh, bukan ciptaan siapa. Dan ini sudah sering saya bawa ke teman-teman yang di TV, ya. Beberapa merespon, beberapa cuek, ya kita nggak tahu, ada gap, mungkin ada gap usia di sini, sehingga mereka juga nggak merasa itu penting. Tapi ya minimal kalau saya minimal, seandainya kita tidak bisa memberikan hak ekonomi, ya kita ngomong di luar konteks izin berizin ya, kita bicara konsep letupan kreativitas ya, kita bilang mereka itu kan orang cover itu kan bukannya mau nyolong sebenarnya, mereka mau menyalurkan kreativitas mereka dalam bentuk menyanyikan lagu orang. Nah minimal sebutlah dengan baik siapa penciptanya, minimal. Nanti kalau kita bicara terus hak ekonomi itu kan hak moral. Hak ekonominya gimana? Ya hak ekonominya itu perlu pembahasan lebih lanjut. Apakah ini menghasilkan atau tidak? Apakah ini gimana atau tidak? Contoh ada orang mengupload lagu saya di YouTube dengan subscriber baru 15 orang. Ya, untuk saya membuktikan dia mendapatkan hak ekonomi itu agak susah. Walaupun undang-undang mengatakan demikian. Namun apabila si orang itu yang hanya subscribersnya hanya 15 orang tidak menyebutkan nama penciptanya, nah itu saya agak kesel juga gitu loh. Gitu loh. Orang mencari pencipta dengan membuat cover itu kan lebih repot membuat cover ya, setting video, pasang audio, konsep latihan lebih panjang loh, lebih kalau 5 jam. Kayak kemarin ada lagu bagus, aku suka banget. Ternyata yang aku dengerin itu yang covernya. Iya, benar. Cover lebih ngetop kan? Iya. Kalau Badai gimana? Ya, kalau gua pertama ya, kalau gua termasuk orang yang ya gue juga sekali lagi tidak bermasalah dengan artis cover sama sekali. Karena bagi gua setuju dengan yang Pongki bilang bahwa itu adalah efek daripada kreativitas mereka untuk di dalam bermusik. Namun yang gua kritisi adalah begini. Kalau misalkan, gue simpel aja pemikirannya, untuk menyanyikan sebuah karya cipta orang, yang tadi gue jelaskan di pertama, bahwa itu ada rules-rulesnya yang harus dipahami dan ditaati. Ya. Tapi kalau misalkan nggak mau mentaati itu, dan itu merasa ribet, gue kenapa sih harus ngubungin publishernya? Kenapa sih gue mesti ngubungin Masif? Kenapa sih gue mesti ngubungin siapa Musika dan segala macam, atau gue mesti ngubungin publishingnya si Badai? Ribet banget cuma buat cover doang gitu kan. Ya udah, simpelnya ya nggak usah bawain lagu orang, bawain aja lagu lo sendiri gitu loh. Betul. Gue lebih senang begitu. Karena apa? Gue selalu mengencourage generasi ini untuk ayo berkarya. Karena nggak selamanya lo hidup dari artis cover dan lo merasa bangga dengan apa yang lo lakukan atas karya orang lain gitu. Jadi ayo, kalau lo mau rasain effortnya pencipta lagu, kalau lo mau ngerasain susahnya mempertahankan karya cipta, please bikin karya lo sendiri. Di situ lo bisa merasakan apa yang menjadi kesusahannya. Nah, tapi kalau misalkan lo mau bawain karya orang, ya lo harus taat sama rules-nya. Simpel aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi tadi yang Mas Pongki bilang bahwa soal TV, gue akan cerita sedikit aja bahwa gue pernah menegur seorang produser TV yang mana ini TV sangat besar sekali tentang kasus 2 lagu gue. Pertama yang buat Judika, yang kedua buat Mita Lestari. Ini dibawakan di salah satu ajang pencarian bakat yang sangat besar di Indonesia ini. Yang pertama yang Judika, gue bikin kenangan yang salah, itu ditulis ciptaannya Judika. Padahal artis yang mempopulerkan adalah Judika, ciptaannya gue. Gue protes di sosial media, dia minta maaf. Diulangi lagi oleh TV yang sama dengan lagu yang berbeda. Yang ini lebih parah. Aku cuma punya hatinya Mita Lestari, ada nama gue di situ. Namun ditambahkan, diimprovkan dengan 3 nama yang gue nggak kenal. Which is 4 orang penciptanya. Ya, berarti, nah di situ gue sangat marah karena gue bilang, Mbak ini seorang produser TV besar, tapi Mbak tidak punya kinerja untuk memerintahkan anak buah Mbak ini
untuk mengkurasi apa yang Mbak posting di layar TV. Masa TV sebesar Anda ini tidak bisa memberikan edukasi tentang googling kepada floor directornya atau produser-produser yang lain. Nah ini gue bilang bahwa ini melanggar hak moral gitu loh. Nah kalau ini kita sampaikan di generasi sekarang, mereka akan merasa gila. Berarti gue kalau nyanyiin lagu Justin Bieber di kamar mandi, gue mesti minta izin sama Justin Bieber dong. Ya lo DM aja Justin Bieber, kalau mending dibales. Banyak banget masuk pertanyaan-pertanyaan menarik di IG gitu ya. Karena memang urgensinya jadinya anak-anak sekarang nanya lah. Tapi kan kalau kita mengcover lagu dari Smul, terus kan banyak tuh mereka cover lagu dari Smul terus diupload gitu segala macem. Terus ada yang nanya juga, Samuel nih, dari segi bentuk lisensi, izin dari pencipta apakah harus dalam bentuk tertentu, misalkan tertulis atau surat, dan apakah ada durasi dari lisensi karya cipta yang diberikan. Nah sebenarnya Badai kan cukup membantu kita para komposer untuk menyuarakan apa yang urgensinya kita gitu sebagai komposer. Cuman memang buat orang yang awam itu caranya memang kadang-kadang agak susah, dan edukasinya itu teknisnya itu lebih ribet daripada yang kita bicarakan. Gue sendiri pernah punya kasus ya, lucu banget. Dan ini kasus nggak cuma sekali dua kali. Jadi kalau beberapa orang nanya ke gue, minta lagu gue untuk dinyanyiin, kemudian gue kasih nomor telepon Masif gitu. Begitu mereka tahu harganya, akhirnya mereka tetap rilis dengan bentuk cover YouTube. Nama gue juga sama, juga nggak ditulis, sama aja gitu. Nah, mungkin Irfan bisa cerita sedikit gak gimana sih caranya? Maksudnya kayak tadi kan Badai bilang research apa segala macem. Ya. Sedangkan kita sendiri kan punya kesusahan untuk ini lagu di siapa ya gitu. Ya, itulah sama dulu dari zaman Techcraft kita lagi menginisiasi satu project namanya Portamento. Itu semacam kedepannya ya nanti integrated music data center. Kenapa music? Karena bukan hanya nanti copyright, tapi juga neighboring rights di situ. Jadi kendala saat ini selain memang tadi kata Badai gitu, memang ada individu-individu yang males gitu untuk nyari gitu ya, sampai akhirnya harus ditegur gitu ya. Tapi juga memang resources-nya juga terbatas. Jadi centralized data untuk hak cipta sendiri juga belum ada gitu ya. Apalagi kalau misalnya hak ciptanya hak cipta musik gitu ya. Karena di DJKI sendiri pun juga belum terlalu banyak musisi pencipta lagu yang mendaftarkan hak ciptanya gitu. Karena pada prinsipnya hak cipta itu nggak perlu didaftarkan untuk bisa mendapatkan hak ekonomi karena ada namanya prinsip deklaratif. Nah jadi memang harusnya negara ini kontribusi kepada subsektor kita hak cipta di musik untuk bisa hak moral ini minimum tidak abuse gitu ya. Jadi tetap bisa tahu gitu, oh ini lagunya Mas Badai, kalau aku cuma punya hati, oh ini aku mau ini punya Mas Pongki gitu. Karena banyak zaman dulu yang tahu, mungkin itu bukan lagunya Mas Pongki, mungkin lagunya Iwan Fals gitu, atau siapa, tapi ternyata itu lagunya Mas Pongki. Sama kayak Aku Lelakimu gitu. Gua sendiri pikir itu lagunya Anang gitu loh. Karena Anang selain dia penyanyi, dia juga pencipta lagu kan, ternyata lagunya Mas Pongki gitu. Nah ini kan satu hal yang harus diinformasikan gitu kan. Nah orang juga kalau mau menggunakan juga harus tahu kemana muaranya atau kemana sumbernya. Jadi itu satu kendala. Karena kenapa gue sebut negara? Karena kita sebagai pencipta lagu kalau royalti itu pajaknya tinggi loh 15% gitu. Jadi udah selayaknya negara juga kasih atensi buat kita gitu. Sebenarnya itu memang udah ada izinnya gitu. Jadi selama itu terjadinya di platform tersebut tidak dibawa keluar gitu. Maksudnya dibawa keluar maksudnya tadi kan ada fitur ngerekam ya. Nah yang direkam di semua dibawa keluar gitu misalnya YouTube atau dibikin streaming gitu ya. Nah itu udah ada izinnya kalau dalam platform tersebut gitu. Jadi pencipta juga akan dapatkan haknya kalau bicara platform seperti ini. Nah, jadi kurang lebih sih jawaban saya sih itu ya gitu. Terus kalau yang tadi ada dalam YouTube itu biasanya kita kembalikan gitu kepada pencipta. Kalau nemuin kasih tahu aja gitu karena begitu banyak kan. Karena algoritma di dalam platform digital itu juga macam-macam. Jadi bisa aja kita langsung masuk gitu. Karena kan saya selalu bilang ada dua gitu ya. Ada productions, ada placement. Kalau placement ini kan isinya mechanical sama performing. Nah ini udah nggak masalah. Jadi kalau kita masuk ke dalam video tersebut, mechanical rights sama performing rights-nya akan terkolek dengan otomatis. Tapi yang selalu kita bicarakan bahwa ada lini produksinya, yaitu bagaimana video itu dibuat. Makanya ada synchronization rights harus di-clearkan. Itu yang selalu jadi masalah gitu loh.
Nah, jadi undang-undang kita pun juga masih belum jelas gitu loh, undang-undang hak cipta di Indonesia. Kita kiblatnya mau kemana sih? Mau kayak di Amerika eksploitatif gitu, atau mau kayak di EU, European Union, copyright directive yang sifatnya protektif. Nah, kita kan masih di tengah-tengah nih. Kita mau protek tapi mau exploit. Nah, gimana itu? Nah, kita juga harus jelas juga tuh undang-undangnya. Jadi, saya rasa dalam beberapa waktu ke depan nanti juga akan ada namanya revisi terbatas undang-undang hak cipta, atau ada tanda kutip yang omnibus law-nya gitu. Omnibus law-nya itu dalam bentuk undang-undang HI gitu. Ini memang harus disempurnakan. Nah, ini juga ngejawab tadi pertanyaannya Badai. Hukum selalu terlambat, memang begitu. Rules of the game-nya begitu. Jadi kalau kita bicara zaman dulu nih, ada misalnya disrupsi dari agraris ke industri. Dulu mobil itu dilarang untuk kecepatan lebih cepat daripada kuda gitu. Ada undang-undangnya. Jadi biasanya begitu emang rules of the game. Industrinya terdisrupsi dulu, terus aspek bisnisnya menyesuaikan, baru nanti aspek hukumnya mengikuti gitu. Karena kalau di Indonesia lucunya pada saat kita mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pada saat itu disahkan, saat itu lagi langsung ketinggalan zaman. Kenapa? Karena streaming lagi langsung naik kan. Itu belum pernah dibahas tuh. Jadi ya nggak salah, cuma memang teknologi berkembang terus, tapi rules of the game selalu begitu. Jadi industri terdisrupsi, bisnis community adaptasi, baru nanti akan ada undang-undang gitu. Amerika pun terakhir di MCA sampai terakhir kemarin ada MMA itu cukup panjang gitu. Nah, MMA Music Modernization Act itu juga hanya melengkapi di MCA gitu. Di MCA-nya udah kuat. Tapi kayak misalnya contoh nih, lagu-lagu lama gitu di Amerika. Sebelum tahun 1972. Kan bingung tuh. Pasti belum ada tuh agreement untuk bisa available dalam Spotify. Dulu kebayang ada Spotify aja belum gitu kan. Nah, jadi akhirnya undang-undang yang bicara. Oke, untuk hak cipta atau karya hak terkait sebelum tahun 72 itu langsung diproteksi dalam undang-undang, itu dipayungi dan lain-lain. Nah, jadi kita sendiri sekarang kalau sebagai negara, ya kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, terus bisnis itu seperti apa gitu. Karena dari disrupsi yang kedua aja antara streaming sama UGC aja udah berbeda model bisnisnya ya. Dari UGC ke social media services kayak TikTok, kayak Instagram gitu, kayak Facebook gitu. Ini misalnya contoh ya, misalnya kita webinar gitu ya, naik di IG Live. Terus kita bikin atau muterin lagu gitu di webinar kita. Itu rules-nya gimana tuh? Kita cover nggak? Enggak. Kita belum cuma pakai back sound gitu. Nah, itu kan juga satu hal yang belum pernah dibahas gitu kan. Ya kalau mau dikupas, saya rasa bukan sekarang kali, maksudnya nanti. Performing ya? Terus, iya. Bukan hanya performing, tapi itu ada compounding rights gitu loh. Ya, tapi nanti dalam kesempatan yang lain lah. Tapi ini kita bicara cover, itu satu. Terus juga nanti misalnya stay at home concert kayak sekarang. Itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Apakah penyanyi asli, performer aslinya mengcover lagu pencipta di kanalnya dia atau bagaimana tuh? Nah, itu kan satu hal juga yang perlu diperjelas. Makanya saya senang gitu ketika tadi Rio menyampaikan bahwa cover itu adalah istilah media. Memang ya nggak ada gitu istilah cover di dalam undang-undang gitu. Memang akhirnya secara bisnis praktis itu disimpulkan jadi cover artis gitu. Ada juga bilang tribute. Cuma tribute itu kayak secara psikologis pangkatnya lebih tinggi lah dibanding cover gitu istilahnya. Tapi sebenarnya sama-sama juga gitu. Gue jadi punya pertanyaan sama para komposer nih. Berarti kan sebenarnya sekarang nih yang bisa dibilang hak eksklusivitas paling tinggi itu ada di komposer, ya kan? Nah, ini pertanyaan paling seru. Berarti komposer boleh dong melarang orang untuk membawakan lagunya. Seperti misalkan, ya kalau ini beda kasus, cuman kurang lebih kayak Dave Grohl dulu pernah menolak untuk lagunya dibawakan di Glee karena menurut dia DNA-nya benar-benar nggak sama, jauh gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Karena kalian sendiri kan mungkin gue agak mengorek cerita yang seru sedikit gitu ya. Dan gue juga nggak pernah tahu. Gue dulu pernah punya pengalaman, gue terpaksa harus meminta Bastian yang waktu itu baru keluar dari Kobo Junior untuk tidak membawakan lagu-lagu Kobo Junior dulu. Karena lagu sama, aransemen sama dinyanyikan juga oleh CJR dan Bastian, kan nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan teman-teman juga pasti punya pengalaman, Irfan dengan Samsons, Badai dengan Chris Patti, Mas Pongki dengan Jikustik gitu. Nah, berkaca dari itu ke sekarang, menurut kalian
gimana sebagai komposer? Gua dulu ya. Badai dulu mungkin ya. Oke. Jadi gini, kalau ditanya sikap daripada pencipta lagu, sebenarnya gue lebih setuju kalau pencipta lagu itu diberikan hak penuh untuk menyatakan. Hak penuh itu dalam arti bisa menggunakan hak itu benar-benar digunakan ya. Karena kenapa gue ngomong seperti itu? Karena gue mau sharing sedikit, kalau gue salah tolong dikoreksi sama Alsa dan Irfan yang mengerti banget tentang UHC itu. Jadi di dalam, karena gue semenjak gue keluar dari Krispati itu, gue meneliti sekali tentang sektor kekuatan dan kelemahan dari pasal-pasal ini ya. Di pasal 9 dikatakan bahwa setiap orang yang mau mendapatkan manfaat ekonomi, mau melakukan penggandaan, pendistribusian, pengumuman lagu dan sebagainya itu wajib mendapatkan izin dari pencipta lagu. Namun di pasal tersebut, di pasal lain ya, gue lupa mungkin pasal 21 atau apa, gue ingat perikopnya aja, yaitu tentang hak pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan ya. Jadi hak ekonomi pelaku pertunjukan itu dikatakan di situ bahwa tidak perlu minta izin untuk membawakan lagu orang asal membayarkan royaltinya kepada LMK, di mana pencipta lagu seakan-akan diwajibkan bergabung dengan LMK supaya royaltinya bisa dipungut oleh LMK tersebut. Nah, berarti pengertian gue sebagai pencipta lagu yang mungkin bukan orang hukum, di situ gue berpikir bahwa berarti gue tidak memiliki hak penuh untuk mengatakan bahwa sorry nih, gue udah nggak di sini. Dan ini semua lagu adalah lagu gua. Seperti tadi yang dilakukan sama Patrick terhadap Bastian ya. Nah, itu dilakukan seperti itu. Sorry, lu udah nggak di sini. Kalau nanti JJR manggung dan lu juga manggung membawakan lagu yang sama, itu akan menjadi conflict of interest dari bisnis pertunjukan. Nah, begitu juga gua dengan band gua gitu kan. Gua juga ingin supaya kita masing-masing punya ranah masing-masing aja. Kalau lo mau berkarya, pakai lagu lo sendiri. Gue juga begitu. Ini udah pernah gue ceritain sama Irfan waktu 3 jam menuju ke Ambon ya, Van, waktu itu ya. Nah, betul. Ya, jadi gua sebenarnya menginginkan bahwa pencipta lagu itu seharusnya diberikan hak seperti itu. Artinya benar-benar kalau memang dia merasa keberatan tentang bisnis yang dilakukan terhadap lagunya atau distorsi-distorsi yang terjadi, harusnya pencipta lagu punya hak untuk menyatakan keberatan. Namun kalau gua salah, tolong dikoreksi. Di undang-undang ini masih nggak jelas apakah pencipta lagu itu punya hak, dalam tanda kutip, hak prerogatif nggak sih untuk mengatakan bahwa sorry nih, gua merasa keberatan nih dengan hasil cipta ini. Makanya keadaan sekarang akan menjadi terbalik jika orang bebas-bebas saja menggunakan karya cipta orang. Ketika ada pihak yang keberatan, itu akan menjadi sebuah anomali yang memang orang bilang kok aneh sih, kok cuma dia iya, akan jadi orang yang aneh gitu. Nah, jadi menurut gua sebaiknya sih pencipta lagu diberikan hak penuh ya, karena biar bagaimanapun hak cipta itu kan melekat kepada penciptanya ya. Kalau sampai tidak punya hak untuk merasa keberatan, berarti kan nggak melekat-melekat banget loh. Berarti ada satu kekosongan yang akhirnya diciptakan sehingga ini bisa saja dilanggar dan itu bisa aja tidak dipatuhi gitu. Kalau dari gue sih begitu. Bisa berpikir seperti Badai gitu, saya bingung tidurnya gimana itu ya. Karena itu permasalahan sungguh pelik. Ya kalau dibilang pelik ya, pelik loh itu Badai. Betul nggak?